Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونسأل الله السلامة والعافية. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Mana di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di masjid ini, salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu masjidnya. Dan juga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menunaikan sholat maghrib dan juga menunaikan sholat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah dilakukan. Dan setelah itu kita melanjutkan dengan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, yang mana insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki pembahasan yang baru dari apa yang beliau tulis, Syekh Abdul Azim Al-Badawi Hafizahullah Ta'ala, yang beliau tuliskan dalam buku beliau dengan pembahasan Kitabul Buyuh, kitab yang berkaitan dengan jual beli. Setelah sebelumnya banyak kita telah membahas tentang Kitabun Nikah, maka insyaallah pada malam hari ini kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu Kitabul Buyuh, kitab atau pembahasan yang berkaitan dengan jual beli. Tentu kaum muslim dan kaum muslim rahimakumullah, tentang jual beli ini kita semua insyaallah banyak mengetahui tentang hal ini karena kita sering mungkin mendengarkan pembahasan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz guru-guru kita, ya, baik itu ustaz kita Ustaz Irwan Hifdzahullah Ta'ala, Ustaz Amin Nurbait, dan ustaz-ustaz yang lain yang membahas tentang fikih muamalat. Dan banyak pembahasan mereka di di YouTube yang bisa kita lihat. Namun di sini kita tentunya membahas apa yang penulis sampaikan dalam buku beliau ini, dan juga kami akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kami. Tentu di sini beliau tidak menyebutkan semua mungkin bentuk jual beli, karena namanya juga Al-Wajiz, fikih ringkas, ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, muallif berkata dalam buku beliau Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, beliau mengatakan Kitabul Buyuh, kitab tentang jual beli. Kata al-buyuh ini, kata beliau, adalah bentuk jamak dari bay'.
Ya, bentuk jamak dari bai', sementara bai' sendiri adalah isim masdar dari ba'a yabi'u, bai'an. Ya, dijamak di sini, sementara sebenarnya isim masdar itu tidak dijamakkan dalam sebagian perkataan para ahli lughah. Namun dia dijamak di sini li ikhtilafi anwa'ihi, karena jual beli itu bermacam-macam modelnya. Ada jual beli barang, ada jual beli jasa, dan yang lainnya. Akan dijamakkan karena model-model jual beli itu bermacam-macam. Ya. Kemudian itu secara bahasa asal dari apa namanya, asal katanya yaitu diambil dari kata ya ba'a yabi'u bai'an. Di sini bentuk jamak al-buyu karena dia modelnya bermacam-macam dari jual beli tersebut. Dikatakan juga oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam Syarh Bulughul Maram, ya, beliau menyebutkan bahwa al-bai', ya, kata beliau al-buyu' jam'u bai'in wal bai'u masdarun wal masadiru la tajtami' atau la tustama lakin jumi'a limulahadzati ta'addudi anwa'ihi wa ikhtilafiha. Ya, kata al-buyu jama dari bai', bentuk plural dari bai', ya. Yang bai' itu sendiri kata al-bai'u itu adalah isim masdar, sementara wal masadir kata beliau la tustama, sementara isim-isim masdar itu tidak dijamakkan. Ya, lakin jumi'a limulahadzati ta'addudi anwa'ihi. Kata al-buyu dijamakkan di sini karena setelah diperhatikan akan ta'addudi anwa'ihi, banyaknya jenisnya. Ya. Karena banyaknya jenis jual beli tersebut, wa ikhtilafuha, dan perbedaannya, ya, berbeda-beda antara satu jual beli dan jual beli yang lainnya. Ini dilihat dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilahnya, ya, muallif menyebutkan di sini naqlu milkin ilal ghairi bisamanin, memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain bisamanin dengan harga, ya, dengan nilai, ya. Wasyira'u qabuluhu, sementara kata syira', ya, membeli adalah qabuluhu, diterimanya si penjual, ya, dia menyerahkan barang, memberikan barang kepada si pembeli. Si penjual namanya al-ba'i, sementara yang membeli, yang menerima namanya syira' al-mustari, yang membeli. Dan terkadang kata buyu' al-bai' itu mencakup penjual dan pembeli. Ya. Kata al-buyu' itu sendiri mencakup penjual dan pembeli. Ya. Makanya kita dapat dalam Al-Quran, ya, washtaru bihi samanan qalila. Mereka menjual, diartikan di situ menjual. Sebenarnya kalau secara bahasa ishtara itu membeli. Ya. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, wa yutlaqu kullu minhuma 'ala al-akhar. Setiap dari keduanya al-bai' dan syira' itu dimutlakkan, disebutkan juga untuk yang lainnya. Jadi kalau disebut syira' masuk di sana menjual dan membeli. Kalau disebut bai', menjual dan membeli, ya, memiliki makna yang sama.
Ya, karena memang ya al-buyu mencakup penjual dan pembeli. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Bassam juga memberikan definisi dengan mengatakan mubadalatu malin bimalin liqasdi tamalluki mimma yadullu alaihi min asyagil aqdil qawliyah wa ma yadullu alaihi min al-fi'li wa huwa jaizun bi usulil arba'ah. Ya, sebenarnya hampir sama ya definisi Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah taala dan definisi Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Kitabul Tawdihul Ahkam. Ya, baik secara syariat mubadalatu malin bimal, menukar harta dengan harta. Ya, ikan harta, uang juga harta, menukar harta dengan harta. Ya, liqasdi tamalluki, dengan tujuan untuk memiliki. Kan seorang ketika dia sudah beli motor, dia cash ataupun kredit, hukum asalnya dia sudah beli, milik dia. Ya, milik dia. Ketika seorang beli motor, ya, dia beli motor secara kredit, dia bayar DP 1 juta. Kemudian setelah serah terima barang, maka itu sudah milik pembeli, bukan milik penjual lagi. Makanya tidak boleh menarik, tidak ada istilah dalam jual beli secara syariat itu ketika dia tidak bayar ditarik, diambil barangnya. Harusnya dia ambil, kemudian dia jual, diserahkan, dia bayar utangnya, sisa yang belum dibayar, sisanya diberikan kepada pembeli. Karena itu milik dia sebenarnya. Ya, kalau sekarang kan tidak ya. Dia beli kredit, kemudian ditarik, nggak diberikan lagi kepada sini karena dia menganggap itu sewa. Apa jual beli? Jangan bilang jual beli, sewa. Ya, itu. Sebenarnya ketika sudah serah terima barang dan sudah dibayar, itu adalah jual beli, sudah milik si pembeli. Ya. Belum lagi ketika terlambat kena denda. Denda itu riba, ya, tambahan. Ya. Jadi menukar barang dengan tujuan apa? Untuk memiliki. Ya, untuk memiliki. Ya. Bima yadu ala nasyagil aqdi, yang ditunjukkan dengan lafaz akad. Saya jual. Ya, saya jual kepadamu, kemudian si pembeli saya terima. Ya, dengan apa? Imma dia dengan ucapan atau imma dengan perbuatan. Si pembeli menyerahkan, si penjual menyerahkan barang, si pembeli kasih uang. Serah terima, taqabud. Sudah. Maka pindahlah ke pemilikan barang tersebut. Ya. Kemudian tentang hukum jual beli, hukum asalnya boleh, karena ini adalah urusan dunia. Ya, jual beli itu urusan dunia, dan hukum asal urusan dunia itu adalah mubah, boleh. Ya, selama dia tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Bagaimanapun bentuk jual beli, ya, mau jual beli langsung, jual beli online, hukum asalnya boleh. Ya, selama tidak ada dalil yang melarang. Ya, ini kaidah dalam yang tidak berkaitan dengan ibadah, maka hukum asalnya boleh. Ya. Adapun yang kaitannya dengan syariat, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Nah, salah satu bentuk urusan duniawi adalah jual beli. Oleh karena itu, jual beli hukum asalnya adalah jaiz, boleh, atau al-ibahah. Ya. Dalil tentang dibolehkannya jual beli itu banyak. Ya. Bahkan kata Syekh Bassam, ya, bolehnya jual beli ini
ditunjukkan oleh apa namanya? Ya. Dibolehkannya jual beli wa huwa jaizun bil usulil arba'ah. Ya. Dan jual beli ini dibolehkan. Ya. Dibolehkan berdasarkan 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga satunya adalah qiyas. Ya, qiyas. Baik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun dalil ya dibolehkannya jual beli atau disyariatkannya jual beli, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibawakan oleh muallif hafizallahu taala dalam kitab beliau ini. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Ya. Ini dalil yang mendasari dibolehkannya jual beli atau disyariatkan jual beli. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Ini dari surah Al-Baqarah ayat 275. Ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 29 pun demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kalian makan ya harta-harta kalian di antara kalian bil batil dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan hadiratan, kecuali yang didasari dengan tijarah, perdagangan. Perdagangan taradin yang saling meridhai. Ya. Saling meridhai. Si penjual dia ridho menjual barangnya, si pembeli dia ridho menerima barang tersebut. Ya, makanya dalam jual beli itu tidak boleh memaksa. Ya, harus saling ridho. Ya, si penjual tidak boleh dia maksa si seseorang untuk membeli barang dia. Ya. Karena harus biasa dengan keridhaan, kerelaan. Gak boleh dipaksa si pembeli. Ya, ada itu kadang ada penjual dia paksa pembeli, bahkan ya mau dipukulnya si pembeli tersebut kalau nggak dibeli barangnya, apalagi sudah banyak tawar menawar ternyata nggak jadi beli. Ya, nggak jadi beli, nggak boleh kita tawar menawar itu dibolehkan. Ya, namun juga ada di dalam kita menawar barang, sampai tawar menawar sampai dia tanyakan modalnya berapa. Kayak gitu nggak bisa. Ya, orang namanya jual beli mau untung. Ya, tanya modalnya berapa sih? Ya, dia nggak usah nawar kalau nggak mau beli. Nggak usah nanya seperti itu. Ya, asal nanya modal. Nggak boleh, itu kan sudah hal yang dimaklumi. Orang ketika dagang pasti mau untung. Wah, ini orang ngambil untungnya besar sekali. Dari mana tahu? Ya? Namanya orang jual beli pasti mau cari untung. Nggak ada orang yang berjual beli mau rugi. Nabi SAW saja ketika menjual hartanya Khadijah, ya, dia mendapat keuntungan dari jual beli, bahkan keuntungan yang diberkahi. Ya. Nah, sebenarnya tidak ada batasan berapa persen harus mendapat keuntungan, tidak ada batasannya begitu. Kan ada yang mengatakan kalau sudah lebih dari sekian persen itu sudah riba. Dari mana? Ya. Nah,
Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan ada perdagangan di antara kalian dengan antara dan saling meridhai di antara kalian. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk memakan harta sebagian mereka dengan cara yang batil. Ini dengan cara bagaimana yang batil itu? Dengan cara bentuk perolehan yang tidak syar'i, seperti berbagai bentuk riba, perjudian, dan segala bentuk tipu muslihat lainnya. Dia berjual beli tapi ada unsur penipuan di dalamnya. Ini termasuk mengambil harta manusia secara batil, memakan harta manusia secara batil, dan Allah SWT telah melarang, telah melarangnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat yang mana Ibnu Jarir berkata, yang sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki tentang ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ada seorang laki-laki dia membeli kain atau dia membeli baju begitu. Fayaqul in raditu akhadtuhu. Kalau saya ridha, saya ambil baju tersebut. Saya beli baju tersebut. Wa illa radatuhu, kalau saya tidak suka, saya kembalikan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Jarir mengatakan, "Wallati qala Allah azza wa jalla wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Menunjukkan bahwa di dalam ayat ini menunjukkan dalil disyariatkannya jual beli. Kemudian dalam jual beli itu antara harus sama-sama ridho, sama-sama rela antara si penjual dan pembeli. Tidak boleh ada unsur paksaan, nggak boleh ada unsur paksaan, atau ada seorang yang beli tanah, dia paksa si punya tanah jual sama saya, dipaksa. Nggak mau. Kalau orang nggak mau jual, jangan dipaksa untuk dibeli. Harus ada saling rela. Nah, ini dalil yang dibawakan dari beberapa ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah 275, kemudian surah An-Nisa 29. Dalam hadis Nabi SAW, beliau juga membawakan sabda Nabi SAW dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Nabi SAW beliau bersabda, al-bayyi'ani bin khiyar. Antara si pembeli dan si penjual bin khiyar, ada waktu untuk memilih, ada kesempatan untuk memilih, apakah dia lanjutkan jual beli ataukah tidak. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Ini namanya khiyarul majlis. Di sini Nabi menyebutkan al-bayyi'ani bin khiyar, bahwa si penjual dan si pembeli itu dikasih kesempatan untuk khiyar, untuk memilih apakah dia melanjutkan ataukah dia membatalkan jual belinya selama keduanya belum berpisah. Dari sini jelas Nabi menyebutkan jual beli, menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita akan dibolehkannya jual beli. Dan juga ulama kaum muslimin telah bersepakat akan bolehnya jual beli. Dan ada hikmah di balik jual beli tersebut. Kenapa? Li'anna hajatal insan tata'allaqu ma fi yadi sahibihi ghaliban. Karena kebutuhan manusia itu umumnya berkaitan dengan apa yang ada pada seseorang. Wa sahibu qad la yabdhuluhu lahu. Dan terkadang pemilik dari harta tersebut tidak memberikan kepada orang yang kepada yang dibutuhkan. Maka di dalam jual beli disyariatkan yang jual beli ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tanpa adanya keberatan atau dosa di sana.
Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sebelum muallif membahas macam-macam bentuk jual beli, beliau memberikan motivasi dulu kepada yang membaca buku beliau ini, kepada kita yang mempelajarinya. Beliau mengatakan al-hassu alal makasib, anjuran, motivasi untuk berusaha. Ya, motivasi untuk berusaha. Beliau di sini memberikan beberapa hadis yang memberikan dorongan kepada kita untuk berusaha. Ya. Di antaranya hadis yang beliau bawakan adalah hadis Al-Miqdam radhiyallahu anhu. Ya. Dari Nabi SAW beliau berkata, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kul min amali yadihi." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Miqdam ibn Ma'di Karibah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dan juga diriwayatkan Imam Bukhari menyendiri dari Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qattun, ya, khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seseorang itu makan suatu makanan, ya, selamanya yang lebih baik, ya, dari apa yang dia makan tersebut, min amali yadihi, dari usahanya sendiri, dari jeripayanya sendiri, ya, tanpa dia meminta-minta kepada manusia. Ya, sebaik-baik yang kita makan, kata Nabi SAW, adalah yang kita dapatkan dari usaha kita sendiri. Ya, wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam, kana ya'kul min amali yadihi, beliau makan dari hasil tangannya sendiri. Ya, Nabi Daud alaihissalam, beliau makan dari hasil usaha beliau sendiri, hasil jeripaya beliau sendiri, tanpa beliau, ya, mengemis, meminta-minta kepada manusia. Nabi kita SAW memberikan teladan. Ya, beliau SAW lahir dalam kondisi yatim. Ya, setelah beliau selesai dari diasuh oleh ibu susuannya Halimatus Sa'diyah, beliau sudah mulai mengembala kambing. Ya, bahkan beliau mengembala kambing dan dia mendapatkan upah dari beberapa qirat dari mengembalakan kambing penduduk Makkah. Beliau kondisi yatim. Ya. Tapi beliau berusaha. Beliau tidak meminta, tidak menegakkan tangan. Ya, beliau tidak meminta-minta kepada manusia. Ya. Maka di sini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Nabi Daud alaihissalam, ya, beliau tidaklah makan kecuali dari hasil usaha beliau sendiri. Ya. Maka di sini dari hadis ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita akan keutamaan mencari penghidupan dari hasil karya sendiri, dari hasil tangan sendiri. Hadis ini memberikan anjuran kepada kita untuk berusaha. Ya. Ya, berusaha. Maka salah satu bentuk usaha itu adalah jual beli. Ya. Dan juga kita meyakini bahwa setiap yang lahir, yang dilahirkan di muka bumi ini, mereka itu sudah membawa catatan rezeki mereka masing-masing. Ya. Ya, sudah membawa catatan rezeki masing-masing.
Namun kaum muslimin, catatan rezeki tersebut yang telah ditetapkan kepada setiap yang ada di muka bumi ini, maka dia berusaha mendapatkannya. Bagaimana dia berusaha? Dia berusaha melakukan usaha. Dia tidak boleh hanya berpangku tangan atau dia duduk di masjid berdoa kepada Allah, minta diberikan rezeki, diberikan kekayaan, tapi dia tidak mau bekerja, dia tidak mau berusaha. Ya, dia tidak mau berusaha, melakukan usaha. Ya, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan jalan rezeki tersebut. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis ya yang pertama yang dibawakan oleh beliau. Ya. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, la ay yatahattaba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fa yutiyahu aw yamna'ahu. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, sungguh, ya, salah seorang di antara kalian pergi mencari kayu bakar, ya, dia meletakkan di atas punggungnya, itu khairun, itu lebih baik bagi dia, min an yas'ala ahadan, daripada dia meminta kepada seseorang, fayutiyahu ayamna'ahu, lalu dia diberikan atau dia tidak diberi. Seorang itu dia pergi berusaha, hatta dia pergi ke hutan mengambil satu ikat kayu bakar, lalu dia jual kayu bakar tersebut di pasar. Itu lebih baik bagi dia daripada dia meminta-minta kepada manusia. Ya. Bergantung kepada manusia. Ya. Kita misalkan kita kuli bangunan. Ya. Kita menjadi kuli bangunan dengan digaji mungkin beberapa beberapa rupiah dalam sehari, itu lebih baik bagi kita daripada kita meminta mengemis pinggir-pinggir jalan, minta pada orang yang lewat. Ya, menjadi kuli panggul di pasar itu lebih mulia daripada mengemis kepada manusia. Ya, ini kata Nabi SAW, ya, sungguh, ya, salah seorang di antara kalian pergi mengambil satu ikat kayu bakar, lalu dia diletakkan di atas punggungnya, khairun, lebih baik bagi dia daripada dia meminta kepada manusia. Ya, kalau dia minta kepada manusia, fayutiyahu, bisa jadi dia akan diberi, oh yamna'ahu, bisa juga dia tidak diberi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya, di sini, ya, Nabi SAW, ya, itu sangat memberikan perhatian, ya, pendidikan kepada orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar dia memiliki sifat iffah, memiliki kehormatan diri, ya, merasa cukup dari manusia lain, ya, bersungguh-sungguh untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Penjelasan ini saya ambil dari Ad-Durar As-Saniyah, ya, ketika menjelaskan tentang hadis ini. Ya, Rasulullah SAW di sini, ya, ketika menjelaskan tentang hadis ini, ya, jika salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali lalu pergi mengumpulkan kayu bakar di punggungnya, kemudian dia menjualnya untuk makan darinya atau dia bersikap darinya, itu lebih baik baginya daripada dia mendatangi seorang lalu meminta-minta. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Ya, di sini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, anjuran untuk apa? Untuk berusaha, ya, bekerja keras, ya, ya, berusaha menempuh sebab-sebab yang halal untuk mendapatkan rezeki, ya, meskipun hanya dengan apa tadi, ya, menjadi kuli panggul di pasar, ya, atau menjadi tukang bangunan. Kalau tukang bangunan itu dia jadi tukang biasa saja, ya, itu sudah diatur upahnya. Ada yang 100.000 per hari, ya. Kalau kepala tukangnya 150-200.000 per hari, ya, besar, ya, kali 30 hari, Masya Allah, besar dia dapat, ya, mengalahkan gajinya guru. Ada guru yang gajinya 500.000 per bulan, ya, ada yang guru itu gajinya 1 juta per bulan, ya, lebih besar gajinya tuh tukang, anak buah tukang lagi 100.000 per hari, ada 120 mungkin sekarang, ya, 120.000 per hari, ya. Itu lebih baik dia begitu, dia jadi tukang atau anggota tukang, daripada dia pergi mengemis, meminta-minta kepada manusia, ya. Nah, maka seperti yang telah kita sampaikan bahwa, ya, kita diperintahkan untuk berusaha, bekerja keras, ya, berusaha menempuh sebab-sebab yang halal, ya, yang bisa mendatangkan rezeki tersebut, ya, dan tetap menjaga kehormatan dan harga diri, ya. Kemudian juga kaum muslimin, ya, Islam itu tidak membolehkan kepada kita untuk meminta-minta, ya, bermalas-malasan, tidak. Bahkan Nabi SAW berlindung dari sifat malas, ya, berlindung dari sifat malas, ya. Bahkan nanti muallif akan menyebutkan beberapa adab dalam jual beli dengan membawakan hadis dari Nabi kita SAW. Ya, yang jelas di sini kaum muslimin dan kaum muslim rahimahumullah, ya, kita diperintahkan untuk berusaha. Ya, ingat bahwa setiap kita dilahirkan itu sudah membawa catatan rezeki masing-masing. Bahkan kita tidak akan pernah meninggalkan dunia, artinya kita tidak akan meninggal melainkan setelah Allah mencukupkan rezeki kita. Selama rezeki tersebut belum Allah cukupkan, kita akan hidup. Kita akan hidup, ya, karena rezeki kita itu sudah Allah berikan takarannya dan Allah sudah tetapkan, ya, dan kita tidak akan meninggalkan dunia ini melainkan setelah Allah cukupkan rezeki tersebut. Maka kita tidak usah khawatir masalah rezeki, tapi ingat yang perlu kita lakukan adalah melakukan usaha, ikhtiar, lakukan ikhtiar, apapun usahanya, yang penting tempuh dengan cara yang halal, ya. Meskipun mungkin sedikit kita dapatkan, hari kita berjualan misalkan hanya jualan apa, jualan makanan ringan, kita dapatkan 10.000, 20.000 per hari, ya, kalau dengan cara yang halal, maka 20.000 itu akan mencukupi, pasti akan cukup, karena, ya, yang mencukup kecukupan tersebut bukan dengan banyaknya, tapi keberkahan yang ada pada harta yang kita dapatkan. Lihat berapa banyak orang yang berusaha dengan cara yang tidak halal, banyak dia dapat, tapi dia tidak pernah merasa cukup, ya, tidak pernah merasa cukup, ya, tidak pernah dia merasakan kecukupan tersebut. Karena prinsipnya bukan banyaknya nilai di situ, tapi keberkahan. Keberkahan yang yang ada pada harta tersebut. Ya, maka di sini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah, kita diperintahkan untuk berusaha, ya, mencari rezeki, ya, dengan apa yang Allah SWT telah tetapkan kepada kita. Dan yakin bahwa
Setiap kita telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak boleh bermalas-malasan, harus berusaha melakukan ikhtiar sehingga kita mendapatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan tersebut. Ya. Yang terakhir kaum muslimin, sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, beliau mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang itu kaya, yang penting dia bertakwa. Ya. Maka dibolehkan seorang muslim itu kaya. Makanya para sahabat banyak sahabat yang kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, bahkan Utsman bin Affan kekayaannya masih sampai ada hari ini. Ya. Sampai dibuatkan rekening khusus di Saudi itu, rekeningnya Utsman bin Affan. Sampai hari ini. Ya. Masih mengalir terus. Ya, hartanya Utsman. Ya. Mengalir sampai sekarang. Apa hartanya Utsman tersebut diwakafkan untuk umat. Ya, bahkan pemerintah itu membuat, kalau tidak salah diantaranya salah satu saat mereka buat hotel dari hartanya Utsman bin Affan, dan itu digratiskan oleh pemerintah pada hal-hal tertentu. Digratiskan oleh mereka, karena itu diambil dari hartanya Utsman. Sampai hari ini sahabat yang sangat kaya. Ya, sahabat yang sangat kaya, hartanya sampai sekarang masih ada. Bahkan ada rekening khusus, rekeningnya Utsman bin Affan. Alhamdulillah yang mengelola negeri Saudi itu orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang amanah. Ya, diberikan, dialirkan harta tersebut. Ya. Coba kalau orang-orang yang tidak amanah, udah habis hartanya Utsman diambil. Ya. Nah, kaum muslim terhimani rahimakumullah, maka tidak mengapa orang itu kaya, yang penting dia apa? Bertakwa. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Namun kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Wa tibun nafsi minan na'im. Sementara sehatnya tubuh, baiknya jiwa, itu termasuk salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, kaum muslimin. Ya, menunjukkan tidak dilarang seorang muslim itu kaya. Bahkan memang harus ada di antara muslim yang kaya. Agar ada yang nanti dia keluarkan zakat, dia berikan kepada orang miskin. Ya, ada yang kaya. Cuma kalau sudah diberikan oleh Allah kekayaan, jangan kikir. Ini sudah kaya, kikir lagi. Zakat nggak dikeluarin. Ya, zakatnya tidak dikeluarkan. Ya, jangan kikir. Boleh seorang itu kaya, yang penting dia bertakwa. Dan ternyata kata Rasulullah SAW, sehat itu lebih baik ya daripada kaya. Kenapa? Karena sehatnya jiwa, sehatnya badan, baiknya jiwa, itu termasuk dari merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya nikmat yang terbesar. Salah satunya setelah nikmat iman dan Islam adalah seorang diberikan kesehatan. Lihat ada orang kaya, banyak duitnya, tapi setiap hari masuk rumah sakit, masuk cuci darah lagi, berapa hari cuci darah lagi. Ya waliyadzubillah, ya. Nah, yang penting seorang itu sehat. Kesehatan itu lebih mahal daripada kekayaan. Tapi kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang itu kaya, yang penting dia bertakwa. Ya, penting dia bertakwa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Belum disebutkan macam-macam jual beli, karena ini hal yang penting sebenarnya sebelum seorang berjual beli. Ya, dia harus memahami adab-adab di dalam jual beli. Demikian, semoga Allah SWT memudahkan kepada kita semua untuk sama-sama mempelajari pembahasan ini, dan saya anjurkan kepada ikhwah semua dan akhwat semuanya untuk mendengarkan pembahasan tentang fikih muamalah dari Ustaz kita, Ustaz Irwandi Tirmizi, kemudian Ustaz Amidul Baik, juga ada Ustaz yang lain yang membahas tentang fikih jual beli. Adapun di sini kita hanya bahas ya sesuai dengan kemampuan yang Anda juga miliki. Ya, demikian.
yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.